warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kesempatan siang hari ini. Siang yang cerah, semoga hati kita selalu dalam kebahagiaan, badan kita selalu sehat, dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat guru beserta diseminasi yang berbahagia dan rekan-rekan guru baik dari SMA Negeri 1 Wonosobo ataupun dari luar SMA Negeri 1 Wonosobo, ucapan terima kasih kami sampaikan atas kehadiran semua melalui ruang maya, dan alhamdulillah bahagia sekali saya bisa bertatap maya dengan teman-teman semua di waktu kesibukan yang teramat berat, aktivitas kita yang harus semua berjalan. Teman-teman masih meluangkan waktu untuk saya dapat bisa melaksanakan aksi nyata saya pada kegiatan diseminasi terkait materi disiplin positif modul 1.4 rangkaian program pendidikan guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu kegiatan sekaligus menyampaikan praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak. Adapun rangkaian acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, berikutnya praktik, sesi berikutnya adalah jawab, kemudian penutup. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, saya pandu yang beragama Muslim untuk membaca basmalah, yang beragama non-Muslim bisa menyesuaikan. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah membuka jumpa silaturahim siang hari ini, menjadikan jumpa maya kita semakin berkah dan menjadi kemanfaatan yang banyak untuk kita semua. Rangkaian acara berikutnya adalah pemaparan materi. Mohon izin untuk saya bisa share screen. Teman-teman yang berbahagia, saya kembali mengajak bersama-sama, marilah kita bersyukur bahwa kita sebagai seorang guru melaksanakan sebuah tugas yang mulia, yang mana yang kita hadapi berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Yang guru hadapi adalah anak didik, dalam hal ini adalah siswa atau murid atau peserta didik, apapun istilahnya, yang kita hadapi adalah seorang insan yang ke depan besok bakal menentukan bagaimana masa depan bangsa ini di waktu yang akan datang. Pada materi yang akan saya sampaikan, ini berkenaan dengan budaya positif, bagaimana suatu sekolah menjadi lingkungan yang akan mengantarkan siswa bukan hanya sebagai seorang yang pintar, seorang yang cerdas, namun seorang anak yang memiliki karakter yang baik, yang merupakan buah dari proses pendidikan selama berada di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Melalui budaya positif ini, arahnya adalah terciptanya lingkungan yang benar-benar bersahabat, penuh dengan nuansa kebaikan. Perkenalkan, saya Eko Gunawan, Magister Pendidikan, Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Wonosobo. Barangkali ada teman-teman dari luar SMA 1 Wonosobo yang saat ini sudah bergabung. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 yang sudah 2-3 bulan ini menjalani pendidikan dan pelatihan, dan saat ini sudah memasuki
materi pada modul 2.1, akan tetapi untuk aksi nyata 1.4 baru saya laksanakan sekarang. Untuk itu, mohon kepada teman-teman semua, di sini saya tidak menggurui, saya tidak lebih mengetahui daripada teman-teman semua, melainkan saya memosisikan diri kita belajar bersama. Barangkali banyak praktik-praktik baik yang sudah teman-teman lakukan. Kali ini saya menyampaikan pemahaman saya mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif, dan nanti akan saya tampilkan beberapa praktik baik yang sudah saya lakukan selama mengikuti diklat calon guru penggerak. Sebagai prolog, saya sampaikan, menciptakan lingkungan belajar yang memiliki budaya positif merupakan suatu keniscayaan untuk mencetak murid yang berkarakter. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, output dari sebuah proses pendidikan bukan hanya anak didik yang cerdas secara akademik atau memiliki keterampilan sesuai dengan minat bakat yang dimiliki, melainkan berkarakter. Karakter di sini merupakan satu perwujudan manusia seutuhnya, yang luarnya berperilaku baik, dalamnya memiliki watak, memiliki sikap dan berbagai sifat-sifat yang melekat yang sudah tentu akan menunjukkan atau akan tampak dari perilaku yang dimiliki di kehidupan sehari-hari. Dan upaya menciptakan lingkungan belajar yang penuh kebaikan ini merupakan suatu yang tidak mudah. Bukan sesuatu yang mudah untuk menciptakan lingkungan penuh dengan kebaikan, terutama di sekolah. Perlu perubahan dan aksi nyata dari berbagai pihak untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Di sekolah terdapat berbagai komponen, misalkan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi, kemudian ada Bapak Ibu guru, ada tenaga kependidikan, dan peserta didik yang merupakan objek dari proses pendidikan. Mewujudkan lingkungan yang positif diperlukan peran dari berbagai pihak. Oke, ada 4 poin yang akan kita bahas bersama. Pertama, mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian perbandingan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, dan terakhir adalah 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Pemahaman yang baik mengenai keempat hal ini akan mengarahkan kita menuju satu pembentukan atau penciptaan budaya positif. Poin yang pertama mengenai disiplin positif. Hakikat dari disiplin positif adalah suatu bentuk kontrol diri. Belajar untuk mengendalikan diri dalam mencapai tujuan mulia. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk dapat menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Di sini dapat kita lihat bahwa disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting, hal yang wajib untuk kita sebagai Bapak Ibu guru tanamkan kepada anak-anak didik kita, bagaimana supaya mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri. Bagaimana supaya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan siswa dapat siswa atur, dapat siswa kendalikan. Yang dengan kendali ini, dengan kontrol ini, mereka bisa melakukan sesuatu atas dasar mereka menghargai diri mereka berdasarkan nilai-nilai yang mereka anut atau nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan sebatas
melaksanakan aturan atau menghindari hukuman atau ingin meraih penghargaan, melainkan dengan penanaman disiplin positif ini akan menumbuhkan dan menanamkan kepada diri masing-masing siswa, mereka menghargai diri mereka sendiri. Lalu bagaimana upaya mewujudkan disiplin positif ini? Sudah tentu harus diawali dengan mengubah cara pandang, perilaku, sikap, dan kita sebagai guru, kita harus mampu mengubah hal itu semua, terutama saat berinteraksi dengan murid. Cara mewujudkan di sini adalah bagaimana langkah-langkah kita sebagai guru supaya anak-anak dapat memiliki disiplin positif yang hal itu akan terlihat pada kehidupan mereka sehari-hari selama berada di lingkungan sekolah secara khususnya. Kemudian poin kedua, motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan suatu tindakan sudah tentu ada hal yang melatar belakangi. Seorang guru ketika mengajar siswanya di kelas sudah tentu ada motif yang membuat guru berbuat demikian. Bisa saja sekadar menggugurkan kewajiban atau memang dimotivasi mengajar sebagai momen atau dijadikan sebagai ladang amal untuk bisa berbagi kebaikan, atau guru mengajar di kelas sebatas untuk menghindari dari hukuman karena jika tidak mengajar otomatis pelanggaran yang dilakukan. Demikian pula dengan siswa. Ketika siswa hadir di sekolah tepat waktu, mungkin mereka tepat waktu itu atas dasar mereka sadar atas pentingnya disiplin ini, atau mereka ingin mendapat pujian dari teman-teman, ingin mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru atau pujian dari orang tua, atau menghindari ketidaknyamanan misalkan mereka ketika terlambat akan diejek oleh teman-teman di kelas. Dari beberapa contoh yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik bahwa terdapat 3 tipe motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian motivasi mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian motivasi yang ketiga adalah motivasi menghargai diri sendiri. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, tingkatan yang tertinggi adalah motivasi menghargai diri sendiri. Berbeda dengan 2 motivasi lainnya, menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, yang mana kedua hal itu, kedua motivasi tersebut bersifat eksternal, berasal dari luar diri siswa. Apalagi yang motivasi menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman ini merupakan tingkat terendah dari seseorang melakukan sesuatu. Kemudian dari motivasi mendapatkan imbalan ini, seseorang di dalam benaknya bertanya, apa yang akan didapatkan dari tindakan baik yang dilakukan? Entah itu berupa sanjungan atau pujian ataupun berupa materi. Dan motivasi ketiga inilah yang harusnya kita tanamkan kepada anak didik kita, yaitu motivasi menghargai diri sendiri. Motivasi menghargai diri sendiri ini berasal dari internal masing-masing kita ketika kita melakukan, begitu pula kepada siswa kita. Dengan motivasi menghargai diri sendiri, yang mendasari seseorang melakukan sesuatu adalah dia ingin mewujudkan atau melakukan nilai-nilai yang dia yakini, otomatis nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran. Entah itu didasari atas pengetahuan yang sudah dimiliki ataupun nilai-nilai yang memang sejak dulu sudah tertanam. Misalkan hadir tepat waktu di sekolah, kemudian menghargai orang lain, dan sebagainya. Ketika motivasi ini yang melatar belakangi
anak didik kita dan melatar belakang kita dalam bertindak, dalam berbuat, baik itu di sekolah ataupun dimanapun kita berada. Dan posisi kita sebagai guru, bagaimana kita dapat membuat anak didik kita, mereka selalu menghargai diri mereka setiap berbuat ataupun bertindak. Bukan karena menghindari hukuman ataupun ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Berikutnya, dua hal yang hampir sama dan melalui pertemuan kali ini, saya mengajak untuk kita semua melakukan transformasi dari peraturan kelas menuju ke keyakinan kelas. Dua hal yang tampak sama, serupa, akan tetapi esensinya berbeda. Peraturan kelas memuat sejumlah peraturan untuk dilaksanakan. Di situ ada muatan apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Hanya saja penyusunannya berbeda antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas disusun oleh satu pihak, baik oleh guru ataupun melalui tim dari sekolah. Kemudian aturan kelas ini akan memotivasi siswa dari luar, sehingga ketika anak berbuat baik, tertib dan sebagainya, bisa saja membuat anak itu tertib, akan tetapi motivasi siswa, motivasi dari eksternal. Kemudian untuk keyakinan kelas, ini merupakan esensi dari peraturan-peraturan yang tadi, hanya saja di sini memuat nilai kebajikan yang menjadi keyakinan. Nanti akan saya sampaikan contoh keyakinan kelas itu seperti apa, contoh peraturan kelas seperti apa. Berbeda dengan keyakinan kelas, peraturan kelas disusun oleh beberapa pihak dan ini bisa melibatkan siswa ketika menyusunnya. Dan keyakinan kelas ini akan memotivasi siswa dari dalam, berbeda dengan peraturan kelas yang memotivasi siswa dari luar. Contohnya, untuk peraturan kelas selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas ini nilai yang dikuatkan adalah nilai atau keyakinan tanggung jawab. Kemudian poin kedua, poin dilarang mengganggu. Ini tertera pada peraturan kelas ketika dibentuk keyakinan kelas. Dilarang mengganggu ini memuat nilai menghormati orang lain. Kemudian peraturan kelas berikutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, sedangkan keyakinan kelasnya adalah berkomitmen. Tampak dari kedua tabel yang saya tampilkan di layar, hampir sama, hampir serupa, mirip, tetapi untuk keyakinan ini lebih kepada esensi atau nilai-nilai yang sangat mendasari, sehingga ketika anak melakukannya pun atas dasar kesadaran mereka sendiri. Kemudian di sekolah terdapat 5 posisi kontrol, yang mana posisi kontrol ini akan sangat tampak utamanya ketika terdapat satu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Bisa saja ketika guru menghadapi siswa melanggar satu aturan atau satu keyakinan, guru memosisikan diri sebagai penghukum. Bisa saja sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Guru sebagai penghukum, guru cenderung akan memberikan satu pressure atau penekanan dengan harapan siswa bisa lebih tertib. Akan tetapi melalui cara yang sebetulnya kurang tepat. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik ataupun non-fisik yang cenderung memaksa siswa, bukan menyadarkan siswa. Berbeda dengan pembuat merasa bersalah, ketika di posisi penghukum mungkin guru banyak menyampaikan melalui lisan, meminta anak melakukan sesuatu yang sifatnya fisik atau sesuatu yang tampak kasat mata. Melalui posisi pembuat merasa bersalah, guru cenderung
menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Sebagai contoh, ketika anak terlambat di posisi penghukum, guru akan menyuruh siswa berkeliling lapangan atau membersihkan halaman sekolah. Ini posisi guru sebagai penghukum, yang mana harapannya adalah anak atau siswa yang terlambat itu jera. Akan tetapi untuk efeknya ke depan belum tentu anak akan lebih tertib, karena posisi menghukum ini cenderung guru menampakkan kegalakannya. Misalkan guru akan tampak galak, guru akan tampak keras dan tidak ramah. Guru sebagai teman berbeda dengan guru pembuat merasa bersalah. Guru sebagai pembuat merasa bersalah ketika siswa hadir di sekolah terlambat akan cenderung diam, sehingga anak merasa tidak nyaman karena pelanggaran yang sudah dilakukan. Di posisi sebagai teman, guru menjalin hubungan yang baik dengan murid. Harapannya ketika siswa terlambat, misalnya ketika siswa terlambat dan guru memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan peringatan, siswa pun merasa nyaman-nyaman saja, karena guru sudah dianggap oleh murid sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, guru memberikan arahan atau instruksi terhadap pelanggaran yang dilakukan berdasar peraturan atau konsekuensi yang ada. Misalkan tertera aturan bahwa siswa yang terlambat hadir di sekolah tidak diperkenankan mengikuti jam pertama. Ini yang menjadi patokan guru ketika menghadapi siswa yang terlambat. Tidak membuatnya merasa bersalah, tidak memberikan hukuman, melainkan melaksanakan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Kemudian posisi yang kelima adalah posisi manajer. Guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Ketika siswa melakukan satu pelanggaran, bagaimana guru bisa mengajak siswa berkomunikasi, tidak dengan memberikan hukuman, tidak terpaku pada peraturan, namun menyadarkan murid atas apa yang sudah dilakukan. Lalu bagaimana guru memosisikan diri ketika menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa? Manakah posisi yang terbaik? Sudah tentu idealnya guru memosisikan diri sebagai seorang manajer yang tidak sebatas melakukan apa yang tertera pada tata tertib atau aturan, tidak memosisikan diri sebagai teman, yang mana akan berbeda ketika guru memosisikan diri dengan teman dan guru memosisikan diri sebagai guru atau manajer. Tidak membuat siswa merasa bersalah dan tidak memberikan hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang siswa lakukan. Bagaimana guru menerapkan posisi manajer ini? Ini yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Ketiga, restitusi. Pada posisi manajer, guru akan menangani siswa yang melakukan pelanggaran, sudah tentu bukan dengan memberikan hukuman dan sebagainya. Salah satu teori yang dapat diterapkan pada posisi guru sebagai manajer adalah mengenai restitusi. Terdapat 3 strategi ketika melaksanakan praktik restitusi ini, yaitu dengan menstabilkan identitas, validitas atau validasi tindakan yang salah,
serta menanyakan keyakinan. Melalui praktik restitusi ini arahnya adalah menyadarkan siswa atas posisinya, atas kesalahan yang diperbuat, serta mencari solusi atas kesalahan atau tindakan yang sudah dilakukan. Guru dapat melakukannya dengan berdiskusi dengan siswa, dapat berdialog dengan siswa melalui beberapa pertanyaan atau pernyataan kunci. Misalkan, pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pernyataan ini akan menguatkan siswa, memberi penguatan kepada siswa, berbeda dengan guru selalu menjudgment apa yang siswa salah tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Siswa tentu ada motivasi atau dasar ketika melakukan satu pelanggaran, yakni pemenuhan kebutuhannya, yang ia lakukan dengan cara melanggar kesalahan. Nah, guru menanyakan cara sekiranya yang lebih efektif untuk mewujudkan apa yang siswa butuhkan itu. Kemudian, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Guru menanyakan latar belakang siswa melakukan satu tindakan sampai ia melanggar satu aturan. Kemudian, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Guru mengingatkan siswa atas keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk guru ingatkan, guru kuatkan kepada siswa. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Melalui praktek segitiga restitusi ini, harapannya tidak ada lagi pelanggaran yang siswa lakukan, tidak ada lagi siswa melakukan kesalahan yang sama. Jika benar-benar dilakukan, tentu akan menjadi sesuatu yang positif yang akan makin mempermudah terciptanya lingkungan atau budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian paparan materi, keempat materi dari disiplin positif sampai dengan praktik segitiga restitusi dalam menghadapi satu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Berikutnya akan kami tampilkan beberapa video praktik baik yang sudah saya lakukan. Praktik baik yang pertama adalah bagaimana simulasi penerapan segitiga restitusi ketika menghadapi pelanggaran. Yang saya akan tampilkan di sini ada dua kasus. Kasus pertama, siswa melakukan pelanggaran berupa mengakses gadget saat penilaian atau ulangan berlangsung. Kemudian video kasus kedua, siswa yang mengenakan pakaian seragam dengan tidak tertib. Dan pada video berikutnya, video yang kedua adalah praktik baik saya menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan strategi pembelajaran kooperatif menggunakan Maminja, mading mini berbahasa Jawa. Yang dari penyusunan Maminja ini, saya menanamkan kepada siswa sikap untuk kolaboratif, berpikir kritis, serta kreatif yang saya terapkan pada pembelajaran yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan, saya Eko Gunawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyaksikan hasil kerja saya, demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan demikian, restitusi diterapkan pada saat guru menghadapi murid ketika melanggar suatu aturan atau satu keyakinan sekolah. Lalu, bagaimana restitusi ini diterapkan? Terdapat 3 langkah pada penerapan restitusi yang tergambar pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Dan tahap ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Penerapan segitiga restitusi ini adalah dengan mengajak siswa berkomunikasi, berdiskusi, berdialog dengan guru, mengajukan pertanyaan yang mencerminkan ketiga langkah pada segitiga restitusi. Pada bagian berikutnya akan kami sajikan penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus. Kasus pertama mengenai seorang siswa yang mengakses HP saat melaksanakan PH. Kemudian kasus kedua adalah seorang siswa yang mengenakan seragam tidak sesuai dengan ketentuan. Selamat menyaksikan. Ya udah. Maaf Pak. Ini habis sebentar saya sita, kamu ke bawah guys. Langsung kalau mau ikut pelajaran lagi, kalau ikut ulangan lagi harus ada izin dari wali kelas. Kamu keluar. Oh, gimana Mas? Kayak ini saya sampaikan Agak serius? cukup serius Pak. Oke. Kita ke luar sana saja ya, biar lebih nyaman. Yuk. Mas David, ada apa kok Pak Haji sampai meminta Mas David untuk menemui Mbak Eko? Jadi Pak, pas saya tadi lakukan matematika, saya nggak tahu jawabannya. Saya itu buka hati saya buat cari jawabannya itu di dokumen. Pas saya buka aplikasi itu, Pak Adi sadar, terus saya disita. Saya itu nggak boleh lanjutin ulangan lagi. Biar bisa lanjutin ulangan, saya diharuskan buat menemui Pak Eko. Mas David sadar apa yang harus saja Mas David lakukan? Ya Pak, saya sadar saya salah karena saat ulangan itu nggak boleh nyontek, nggak boleh pakai. Nah, saya itu melanggar aturan hidup cara
gini Mas, yang namanya salah itu semua orang pasti pernah melakukan, karena kesalahan itu manusiawi. Paham atas hal itu? Oke, Pak Eko ingin tahu kenapa kok Mas David sampai terpaksa sekali membuka HP saat ulangan. Maaf Pak, jadi semalam tuh saya tuh belum belajar. Nah, saat mau ulangan saya itu panik, nggak mau kalau nanti nilainya jelek terus diterima lagi. Jadi saya buka HP biar nilai saya itu bisa bagus. Baik Mas, Pak Eko ingin mengajak Mas David berpikir apa yang Mas David lakukan itu sebetulnya tidaklah salah ketika meniatkan ingin dapat nilai ulangan yang bagus supaya tidak remedi. Tapi dengan cara mencetak seperti itu tetaplah tidak dibenarkan. Baik. Baik. Mas David masih ingat keyakinan di sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang Mas David pahami dan belum Mas David lakukan? Nilai kejujuran Pak, yaitu percaya dengan kemampuan diri sendiri. Oke. Kira-kira akan bagaimana berikutnya? Saya akan menemui Pak Adi, meminta maaf untuk tidak mencetek di ulangan selanjutnya. Dan saya juga berjanji kepada diri saya sendiri untuk selalu jujur dalam semua ulangan yang saya ikuti. Mas. Pak Eko ya, teruang kaca. Oke, Mas Ara? Ya, Tahu kenapa Pak Eko memanggil Mas Ara? Coba lihat seragammu gimana. Kemudian, oh bagus sekali ya Mas sepatunya. Sepatu baru. enggak Pak, ini sudah lama ini. Oke, rapi toh. Sadar yang Mas Ara lakukan? Sadar Pak. Apa coba? Saya sepatunya putih terus ininya apa lengannya saya tekuk putih. Apalagi Mas yang belum dikenakan? Coba Hasduk Pak. bawah. Bawa. Coba mana? Lah, kok malah disimpan di saku? Oke, Mas Ara, Iya, paham apa yang Mas Ara lakukan? iya Pak, saya paham, saya salah. Karena saya tidak mengikuti ketentuan dari sekolah. Oke, Mas Ara, yang namanya salah itu manusiawi. Saat ini mungkin Mas Ara melakukan kesalahan karena tidak dapat berpakaian, dan siapapun pernah salah. Tapi di balik kesalahan pasti ada alasan. Kenapa kok sampai sepatu putih, kemudian hasduk tidak dikenakan, kemudian baju dilipat? Kenapa? Ya, jadi yang pertama kalau soal sepatu putih itu, jadi kan hari ini ada pelajaran olahraga, jadi saya tidak mau ribet gitu loh Pak. Terus saya langsung pakai sepatu putih dari rumah. Terus mengenai hasduk dan baju dilipat itu karena biar kelihatan keren. Keren. Ya.
Itu yang keren, Mas. Oke. Mas Ara, kamu ingat keyakinan di sekolah kita? Ingat Pak. Coba satu nilai yang Mas Ara belum lakukan kira-kira apa? Nilai kedisiplinan Pak. Disiplinan yang mana coba? Disiplinan dalam berpakaian. Saka, bagaimana seharusnya Mas Ara harus bertindak ke depannya? Apa yang akan Mas Ara lakukan? Kedepannya saya akan membawa sepatu dua, yang sepatu putih itu buat olahraga, terus yang sepatu hitam buat acara lainnya. Untuk mengenai atribut, saya akan melengkapi dan saya akan mengikuti ketentuan dari sekolah. Bisa dipakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dupit dari kelas 2A. Atas kejadian yang saya alami tadi, saya merasa lega karena Pak Eko tidak memarahi saya. Justru Pak Eko malah mengarahkan saya untuk menyadari kesalahan saya sendiri dan memberi nasihat untuk tidak mengulangi kesalahan yang saya alami. Dengan itu, saya sadar akan kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut di kesempatan lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara dari kelas 10A. Atas kasus di atas, saya merasa senang dan merasa lega karena Pak Eko tidak memarahi saya. Pak Eko memberikan nasihat yang dapat menyadarkan siswa. Atas hal tersebut, siswa tidak merasa tertekan dan dapat diringankan. Begitu saja hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian contoh penerapan segitiga restitusi yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, Jiva, Elvina, Farsan, Gagas, Hamdan, Intan, Ivana, Jovita, Arifan nulis, ono aspek tata tulis, ono aspek fiksi atau pilihan kata, kemudian aspek kebutuhan mak. Azam, saking teks ingkang kalau ini sampun Pak nanti, sampun Pak koreksi. Sebagian besar siswa taksih kata ingkang dereng leres ing aspek tata tulis kalian aspek fiksi. Pak Eko boten gumul sangat amargi menapa mungkin nalika SMP guru bahasa Jawa belum sampai fitir. Barang atas tidak handphone ngandharaken seputar tata tulis menapa malih pilihan kata menapa malih ing keutuhan makna satunggaling tulisan. Kula kuwi kan dina iki secara bertahap Pak Eko bakal ngaliti siswa, bahkan yang mau siswa tata tulis kaya mau sing bener. Bila menika kangge pemanasan, Pak Eko sampun nyiapaken wonten daftar kosakata, monggo saged siswa serat langsung ing buku catatan dapat pekandike siswa langsung nulis. Dibalekake.
Ugi kaserata manut ejaan ingkang leres. Sing jenenge tata tulis manut ejaan nyakup aspek apa wae? Ana penulisan huruf, ana maneh penggunaan tata kapital menika tasih dereng leres saking setunggal dumugi 8 kaliyan nomor setunggal. Oke, duwite DHUWITE sing jawabe salah ngacung, angkat tangan. Alhamdulillah. Cung. Sing ngarani salah. Oke. Cung. Hari lain kebagian apa tadi? Enggak. Sabar, sabar. Sandi niat nek Sandi. Kalau niatnya kayak Oke, baca rancangannya. Oke, komponen tambahan rencana gambar manual utawa gambar printingan. Manual sama Wis dibagi, prosesnya pakai. Nah, sing durung ana apa? Sing durung tertulis apa? Sum. Langsung dari sapa ngendi? Perlu langsung disambung. Jadi sing Pak seret-seret nang kene ana kemungkinan kuwi kesalahan pilihan kata, kesalahan penulisan. Pak Eko orang ngecek detail 100%. Apa yang dapat di sisi dan ini sing Pak Eko cek kuwi kesalahan sing umum sing kantor. Nah, saka penjelasan ini rancangan sing tata letake. Nah, orang Pak Eko kali ini mau bisa langsung saja. Dan misalkan komponen wis dirancang sama sing gawe iki. Terus dibagi. Iki dibagi, sapa sing nyapake iki, sapa nyapake iki. Terus sampun di setting, kayaknya katon eksekusi. Bahannya wis disiap-siapake. Terus mulai ditumbas, ditoto, gawe lajeng. Nah, saka teks ngene kelompoke Ruben lan kanca-kanca sebagian ana sing komponene wis lengkap, sebagian liyane sing informasinya perlu dilengkapi. Lagine monggo nggo nambahi isi bisa berliterasi. Golek sumber supaya apa?
nongkrong. Bukan. Ya maksudnya jangan sampai keluar styrofoam nih. Asli. Biasanya itu ada mitos-mitos gitu kan, karena orang bergembel. Tapi kalau misalkan tadi foto sampai kira suka, apa suka. Jadi kita juga menjelaskan kalau mitos kalau Jawa, dalam karate ya kan, kalau hubungan, kalau yang punya rambut pendek, hubungan itu bakal hidupnya sejahtera. Kalau habis hubungan kan kita dapat, kita kan buat, kita mau Oh, real, benar. Ulangan dulu buat juga. Oh, nggak sampai ini kan? Oh, wes dulu. Isi dulu. Wes.
Jelas ke. Jadi kalau 6 kata 5, ayo muri-muri festival budaya Wonosobo. Ini enten argumentasi, deskripsi, eksposisi, narasi, lan persuasi. Unik. Perkenalkan, nama saya Cahaya Aura Putri Sudayanti dari kelas 10B. Saya akan memberikan testimoni dari kegiatan Mamija. Jadi peristiwa yang saya alami itu pada hari Kamis minggu pertama itu dikasih kayak lembar kerja buat rencana menyusun Mamija. Terus pada hari Kamis berikutnya kita disuruh merevisi tentang teks yang sudah dibuat, dan di hari Kamis terakhir itu ada penataan Mamijanya. Kemudian perasaan yang saya alami senang karena bisa berdiskusi dengan teman-teman lain dan bisa memunculkan ide-ide kreatif saya. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan setelah membuat Mamija itu, saya menjadi tahu bagaimana cara menulis teks dalam bahasa Jawa yang baik dan benar. Penerapan yang saya lakukan setelah mengetahui kesalahan-kesalahan dari sebelumnya, saya banyak akan berusaha untuk membenarkan tulisan yang saya buat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Dinda Prabowo dari kelas 10B dengan prestasi 27. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni mengenai kegiatan Mamija kemarin pada Jumat 21 Oktober 2022. Dalam kegiatan tersebut saya merasa sangat senang dan sangat antusias karena di dalam kegiatan Mamija tersebut saya bisa mendapatkan beberapa pengalaman seperti cara saya untuk memberikan kritik terhadap karya orang lain, ataupun mungkin bisa menghargai apa yang disampaikan orang lain dalam memberikan penjelasan. Saya juga bisa belajar banyak hal mengenai Wonosobo dan budaya-budaya lokal yang ada di Wonosobo, mulai dari oleh-oleh, lalu ada makanan, budaya, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan Mamija ini juga sangat sesuai dengan P5 dan kurikulum Merdeka. Cukup sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Cepet kau. Dah? Mana ya? Ada orang. Bro, mau nanya dong. Dari kelas mana nih? Dari kelas MIPA 2. Bagaimana perasaanmu diajar Pak Eko? Ya senang sih, soalnya kan banyak metode pembelajaran yang menarik. Terus Senang, tapi ada takut-takutnya gitu. Ya, yang pertama itu saya sangat senang ya. Jelas kan guru rajin Pak Eko. Yang kedua ya kadang ada rasa deg-degan juga kalau ditunjuk kalau pas maju gitu ya, nervous. Senang karena Pak Eko memberikan sesuatu yang berbeda dengan guru lain, seperti metode belajarnya yang praktek ujuk kerja langsung di depan kelas. menarik, terus tidak membosankan juga. Tapi ada juga rasa takut kalau sebelum PH atau tugas udah deket tenggat, sama kalau sebelum praktek nembang atau apa gitu kadang sedikit nervous lah. Ya karena ya kita disuruh untuk menjelaskan sesuatu, kalau enggak ya kita disuruh untuk presentasi di depan kelas, kadang ya grogi gitu lah. Karena Pak Eko tuh guru yang
tipenya tuh suka ngasih tugas yang berat. Emang apa aja sih metode belajar dari Pak Eko itu? Metode belajar dari Pak Eko yaitu Yang pertama itu ada Pak Eko mengajar secara aktif kayak guru-guru lainnya gitu loh. Itu menjelaskan secara kepada kita. Ya ada metode praktik ngembang, praktik kerja kelompok seperti kayak kemarin habis menganalisis novel atau gimana gitu. Pak Eko itu punya banyak metode belajar yang kesannya tuh beda dari guru-guru yang lainnya. Apa contohnya? Yang pertama itu presentasi seperti sesorah dan tembang. Terus yang lain itu ada kerja kelompok kayak waktu lagi kita membuat teks sesorah itu sendiri. tampil di depan kelas dan tugas dadakan. Yang kedua itu ya kita ada yang belajar secara berkelompok, menyatukan pikiran gitu. Terus yang ketiga yaitu kita disuruh maju untuk kepercayaan diri, untuk melatih kepercayaan diri kita itu loh. Oh. Ya, ada kendala nggak sih di metode belajar Pak Eko itu? Ya pas maju itu kata saya kan nervous gitu, grogi, gugup. Yang mendadak itu memberikan kita harus bisa impromptu. Oh ya, secara spontan gitu ya? Iya. Kadang waktu mau kerja kelompok itu tuh waktunya tuh nggak ada yang kosong, jadi nggak bisa ngerjain pas gitu. Kayak kurang rasa percaya dirinya, apalagi Pak Eko tuh sering praktek kan. Iya. Gitu. Gimana cara kamu mengatasi hal tersebut? Berdoa dengan sungguh-sungguh, terus belajar ya. Ngerjain habis pulang sekolah sih ngerjain malam ya. Berlatih terus, berdoa, berlatih. Nah. Selalu belajar sebelum Pak Eko memberikan materi yang akan Pak Eko berikan di pertemuan ke depan. Apa sih manfaat dari yang belajar Pak Eko lakukan menurutmu? Terus menurutku sih banyak banget ya manfaatnya. Yang pertama adalah melatih soft skill kita, yaitu percaya diri yang bakal berguna di masa depan nantinya. Suatu pengajaran kepada siswa agar bisa percaya diri. Kalau kerja kelompok terus kan bisa meningkatin kekompakan. Melatih kepercayaan diri saya. Terus kan belajar kelompok nih, berarti kita ya bermusyawarah dong. Dan lagi nih, sampaikanlah pesan dan kesanmu. Pesannya ya buat Pak Eko, tetaplah jadi guru yang baik dan Metode pembelajaran yang menarik sih, jadi nggak bosan juga kalau tiap pembelajaran. Tetaplah seperti biasa. Tetap menjadi Pak Eko yang kami kenal. Terima kasih Mas Fadel. Ya, nikmati waktunya. Ya udah. Oke bro, makasih bro. Lanjut bro. Makasih ya. Ya. Oke, terima kasih Mas. Karena Pak Eko rajin, saya juga harus rajin dong. Mas. Ya. Terima kasih Mas. Memasuki sesi tanya jawab, barangkali ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silahkan. Monggo, Bu Ani. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan, Pak Eko. Saya ingin menanyakan bahwa tadi itu disampaikan perlu adanya perubahan persepsi dan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Seperti itu nggih, Pak Eko? Nah, itu pada penerapannya apakah setiap kelas itu harus sama ataukah bagaimana ya? Terima kasih. Oke, saya jawab satu persatu dulu nggih, teman-teman. Tadi disampaikan perlu kita mentransformasi dari ada yang join. Perlu adanya transformasi dari peraturan sekolah atau tata tertib sekolah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, pada pelaksanaannya sendiri di kelas, Bapak Ibu guru dalam hal ini lebih tepat lagi wali kelas di awal semester atau tahun ajaran baru bisa menyusun bersama-sama dengan siswa atau anak didik yang diampu. Sudah tentu antar kelas nanti bisa saja berbeda. Karena apa?
mungkin ada hal-hal tertentu yang di satu kelas mendapatkan penekanan, sedangkan di kelas yang lain tidak. Untuk penerapan nilai-nilai seperti tanggung jawab, seperti konsekuen, kemudian seperti disiplin, bisa saja untuk aplikasinya di tiap kelas tidak sama. Akan tetapi semuanya mengacu pada nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disusun bersama antara guru dengan siswa. Sedangkan guru mapel di sini terkait dengan keyakinan kelas bisa saja pada awal pembelajaran. Pada setiap awal pembelajaran, guru mengingatkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Dan kalau perlu, menambahkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Begitu Bu Ani Dwi Asmara? Iya Pak Eko. Berarti ada keterlibatan antara anak-anak dengan gurunya langsung gitu ya Pak? Oke, tepat sekali. Harus melibatkan banyak pihak, bukan hanya dari guru saja. Terima kasih. Barangkali teman lain? Oke, Pak Lintang, kami silakan. Ya, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Ya, tadi saya melihat Pak Eko menyampaikan tentang yang namanya segitiga restitusi, Pak Eko. Nah, ini ketika kita jumpai suatu pelanggaran, terutama untuk peserta didik ya, atau murid di sekolah, nah, diharapkan guru itu mengatasi dengan mempraktikkan segitiga restitusi itu. Nah, seberapa efektifkah penerapan praktik segitiga restitusi tersebut pada penanganan pelanggaran peserta didik di sekolah dibandingkan dengan cara-cara Apakah sudah join lagi, teman-teman? Sudah Pak. Oke, sudah join lagi. Nih. Terima kasih Pak Lintang atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan. Halo Pak Eko. Oke. Terima kasih Pak Lintang atas pertanyaannya. Oke. Tadi sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu cara menangani pelanggaran yang siswa lakukan yang efektif adalah melalui praktik segitiga restitusi. Seberapa efektifkah pelaksanaannya? Penerapan segitiga restitusi ini dapat berjalan dengan efektif dengan catatan apabila guru pertama melakukan atau benar-benar menggali informasi, mengajak siswa berdialog melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada, semuanya dilaksanakan dengan secara penuh atau utuh. Perbedaan dengan guru sebagai penghukum, ketika menghadapi siswa yang melanggar aturan, guru pasti memberikan konsekuensi, entah itu berupa membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau malah barangkali hukuman fisik, ini yang tidak diperkenankan. Melalui praktik restitusi ini, harapannya adalah menyadarkan anak dengan dialog, dengan menggali informasi alasan apa yang melatar belakangi sampai anak melakukan satu pelanggaran. Untuk melihat keefektifannya, guru dapat melakukan pemantauan pasca pelaksanaan restitusi ini. Setelah restitusi selesai, komunikasi dengan anak selesai, nah setelah itu guru bisa memantau keseharian anak bagaimana, apakah dia kembali melakukan pelanggaran yang sama atau tidak. Ketika restitusi yang sudah dilakukan kok tidak terlaksana dengan baik, atau anak masih mengulang hal yang sama, bisa saja guru menempatkan diri sebagai pemantau atau sebagai teman, membuat anak tidak nyaman dengan guru atau mencoba menerapkan aturan-aturan sekolah tanpa memberikan hukuman. Harapannya anak dapat tersadar dan kesadaran itu muncul dari internal anak sendiri, bukan karena eksternal faktor dari aturan atau faktor karena dari bapak ibu guru. Demikian Pak Lihat. Ya, berarti kalau baiknya kita sebelum melaksanakan hukuman atau apa ada anak pelanggaran itu lebih baik kita melakukan restitusi terhadap anak tersebut gitu Pak Eko. Ya, tepat sekali. Penerapan restitusi bukan untuk menghukum, tetapi menyadarkan anak sehingga anak benar-benar bisa baik, bisa tertib atas kesadaran dan motivasi internal. Begitu Pak Lintang?
Terima kasih sekali Pak Eko atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali Pak Lintang. Teman-teman yang lain, Bu Malida Amelia. Ya, terima kasih Pak Eko atas waktu yang diberikan. Di sini saya mau bertanya, tadi kan Pak Eko sudah memaparkan bahwa terdapat 3 motivasi perilaku manusia, nih Pak. Salah satunya itu ada motivasi menghargai diri sendiri. Nah, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana cara menanamkan kepada murid untuk bisa untuk menghargai diri sendiri, gitu Pak Eko. Terima kasih. Bagaimana menanamkan motivasi kepada murid agar murid bisa menghargai diri sendiri. Ini sudah kami sampaikan bahwa motivasi yang terbaik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Ketika satu anak datang ke sekolah tepat waktu, bisa saja motivasinya beragam. Dan kita menggiring supaya anak itu bisa hadir ke sekolah tepat waktu, tetapi atas kesadaran dalam rangka menghargai dirinya sendiri. Kemudian, guru tidak bisa memberikan tekanan kepada siswa untuk berubah mengikuti keinginan dari guru. Untuk itu, alangkah baiknya kita menyadarkan anak dengan cara kita berdialog langsung, kita berinteraksi dengan anak, kita masuk ke dunia mereka, kita sesuaikan dengan apa yang mereka suka, apa yang mereka sukai, sehingga nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan bisa kita transfer kepada anak saat mereka sadari kalau kita sedang mentransfer nilai kebaikan. Selain itu, guru dapat berbagi cerita pengalaman, kemudian guru yang paling penting, yang paling pokok adalah menunjukkan keteladanan kepada murid selama berinteraksi dengan mereka secara langsung. Karena bagaimanapun kita, seorang guru adalah seorang yang menjadi sosok yang dibujuk dan ditiru oleh anak didik. Ketika anak melihat sesuatu yang baik pada guru, kemudian melihat sesuatu yang tidak baik pada guru, ada kecenderungan mereka akan meniru secara langsung, secara sadar ataupun tidak sadar. Akan dipraktekkan dalam waktu pendek ataupun jangka panjang, itu tergantung kita. Baik, begitu Ibu Amel. Iya Pak Eko, terima kasih atas jawabannya Pak. Ada masih ada yang ingin ditanyakan? Harus bisa gabung. Oke, terima kasih Pak Anggun sudah bergabung. Oke, karena waktu yang sudah dekat dan alhamdulillah paparan sudah selesai saya berikan, teman-teman. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti sesi kali ini. Sebelum memasuki sesi penutup, kita foto bersama dulu. Mohon izin teman-teman bisa open cam. Oke, kita foto bersama 1, 2. Oke, terima kasih atas bantuan teman-teman. Dan sebagai penutup, saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada teman-teman semua, marilah kita kawal peserta didik kita, marilah kita kawal murid kita untuk bisa menjadi seorang anak didik yang berkarakter, seseorang yang bisa sadar atas hak dan kewajibannya, seseorang yang bisa menempatkan diri dimanapun berada, diawali dari kita yang baik dulu. Insya Allah dengan kebaikan yang kita contohkan kepada anak, kebaikan yang kita berikan kepada anak, kita akan mengantarkan kita semua menuju kebaikan di masa yang akan datang. Amin, amin. Terima kasih ilmunya Pak Eko. Untuk sesi pada luar biasa Pak Eko. Dan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Semoga Allah memperhatikan teman-teman dengan kebaikan yang
tak terbatas. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ah.